Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 300. Hamdin, berlutut sekarang juga. Minta maaf kepada ibumu. Petik 2. Para tetua keluarga tidak bisa menyaksikan hal ini lagi dan membentak Hamdin. Rosa telah banyak berkorban untuk keluarga Wahidi, tetapi kamu sampai berani memfitnah dia, bukankah kamu ini menyakitinya? Selain itu, dia adalah ibumu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatai dia? Berlututlah dan minta maaf. Bahkan berani mengatakan bahwa Rosa bermaksud mencelakai keluarga Wahidi, kamu benar-benar buta. Di bawah kepemimpinan Rosa keluarga Wahidi berjalan dengan mulus dan lancar, berhasil menandatangani kerjasama logistik dengan PT Lukman. Ini adalah kesempatan besar yang bermanfaat untuk pengembangan keluarga Wahidi kita. Bagaimana ini bisa disebut mencelakakan? Masih tidak mau berlutut untuk minta maaf. Suara para tetua keluarga semuanya menyudutkan Hamdin. Minta maaf. Rosa melakukan kesalahan, mengapa aku yang minta maaf? Hamdin tertawa mencibir, Fernando itu hanyalah seorang tukang catering, yang dia sebut dengan PT Lukmannya adalah kumpulan dari sekelompok tukang catering yang dia dirikan menjadi sebuah perusahaan. Yang disebut dengan kerjasama logistik, adalah membiarkan kita, keluarga Wahidi, membantunya jadi tukang antar catering. Kalau ini bukan mencelakai keluarga Wahidi, terus apa? Petik 2. Mendengar hal ini, Rosa beserta semua orang tertegun sesaat. Bahkan kalian sebagai tetua keluarga sampai berkata, ini adalah kesempatan besar, aku lihat kalian semua sama sekali tidak punya otak. Kesempatan apa? Rosa, kamu bahkan sampai menandatangani kontrak dengan Fernando yang sepenuhnya mendorong keluarga Wahidi ke dalam jurang kebinasaan. Petik 2. Kerjasama logistik tentu akan berdampak pada reputasi seluruh keluarga Wahidi kami. Keluarga Wahidi, salah satu dari 4 keluarga besar, sampai ikut pergi mengirim catering, kalau berita ini tersebar keluar, pasti akan membuat orang tertawa setengah mati. Bicara sampai di sini, wajah Hamdin tiba-tiba menjadi penuh dengan cemoohan. Untungnya aku tahu lebih awal, di tengah jalan aku berhasil menghentikan Fernando dan menggunakan kesempatan itu dan menghancurkan kontrak tersebut. Rosa kerjasama logistikmu, sudah tidak sah. Kontraknya sudah dihancurkan. Kontraknya sudah dihancurkan. Mata Rosa melotot dan mulutnya ternganga. Rosa, kontraknya terdiri dari 2 rangkap, merobek salah satu kontrak itu masih tetap dianggap berlaku. Di sebelah seorang tetua berkata, tapi kontraknya hanya berupa ringkasan, masih ada banyak detail yang harus dibahas kembali. Rosa berkata, jadi setelah kontrak ditandatangani, aku meminta bagianku juga diberikan kepada Fernando, setelah ahlinya tiba, kami baru akan sekali lagi menandatangani kontrak yang lebih mendetail. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Mendengar hal ini, para tetua keluarga, semuanya langsung tertegun. Ada apa dengan ekspresi kalian semua? Kontrak itu sudah dihancurkan olehku, bukankah seharusnya kalian semua senang? Hamdin melihat ekspresi wajah tetua keluarga itu, dia juga tampak sedikit tertegun. Aku telah menyelamatkan reputasi keluarga Wahidi, bukankah seharusnya kalian semua mengujiku? Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Rosa marah sambil menggebrak meja, jarinya menunjuk ke Hamdin dengan sepasang mata yang memerah. Hamdin, aku tidak mempermasalahkan tindakan kamu yang biasanya, tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu sama sekali tidak punya otak. Kesempatan besar yang tidak mudah dijumpai oleh keluarga Wahidi, dihancurkan begitu saja oleh kamu. Dengan kerjasama logistik ini keluarga Wahidi kita, bahkan mungkin bisa menyentuh ambang batas keluarga bangsawan.
Tapi semuanya hancur di tanganmu. Bikin aku marah setengah mati. Ah! Pengawal, tangkap Hamdin, bawa dia pulang dan kurung dia. Kali ini, Rosa benar-benar sangat marah, alisnya naik sampai setinggi-tingginya, bulu kuduknya sampai berdiri semua. Segera ada dua pria bertubuh besar dengan kacamata hitam yang masuk ke dalam ruangan dan menarik Hamdin keluar. Apa yang kamu lakukan? Rosa, aku menyelamatkan keluarga Wahidi, kamu berani melakukan hal ini padaku. Petik 2. Hamdin terus memberontak, tetapi tidak berhasil, suaranya semakin lama semakin menjauh. Keesokan paginya, sebuah Audi A8 warna hitam perlahan-lahan tiba di depan pintu Villa Fernando. Fernando sedang sarapan, Bibi Aminah datang ke arahnya. Tuan Fernando, ada tamu di rumah. Fernando melihat keluar, pintu mobil terbuka, seorang wanita parubaya berjalan keluar, di sampingnya diikuti seorang pemuda. Wanita parubaya, mengenakan gaun putih, terlihat sangat anggun. Mereka adalah Rosa dan Hamdin. Tapi saat ini, wajah dan hidung Hamdin lebam membengkak, dua bola mata membesar dan tampak sangat merah, tampak seperti bekas dipukuli. Di belakang kedua orang itu, diikuti oleh dua pria parubaya. Setelah beberapa saat, beberapa orang tersebut berjalan masuk ke villa. Bu Hamdin. Fernando tersenyum pada Rosa, tampak sama sekali tidak terkejut bahwa Rosa bisa menemukan tempat tinggalnya. Dia juga samar-samar bisa menebak tujuan kedatangan Rosa kali ini. Tuan Fernando. Rosa memaksakan sebuah senyum di wajahnya, tampak merasa tidak enak. Di sampingku ini adalah anakku Hamdin, Tuan Fernando seharusnya mengenalinya, sedangkan kedua orang di belakangku adalah tetua dari keluarga Wachidi kami. Petik 2. Tuan Fernando. Tuan Fernando. Kedua pria parubaya terburu-buru menundukkan kepala mereka, kemudian menyapa Fernando. Hamdin saat ini mengamati Villa Fernando, wajahnya tampak sedikit berubah, hatinya mulai merasa gelisah. Tadi malam, dia langsung dikurung di dalam ruangan gelap kecil serta terdapat dua pengawal yang bergiliran memukulnya berulang kali sampai dirinya pingsan tak sadarkan diri. Saat bangun pagi ini, Rosa menjelaskan kembali semuanya kepada Hamdin. Singkatnya, Fernando bukanlah tukang antar catering. Hamdin sama sekali tidak bisa mempercayai kata-kata ini. Rosa juga tidak peduli Hamdin mempercayainya atau tidak dan langsung membawa dia datang ke villa tempat tinggal Fernando. Pada saat ini, melihat Fernando tinggal di lingkungan villa yang sedemikian mewah, hati Hamdin tiba-tiba mulai gelisah. Apakah Fernando ini benar-benar bukan seorang tukang antar catering? Apa yang disebut kerjasama logistik adalah kerjasama sesungguhnya, bukan perusahaan gabungan dari beberapa tukang antar catering. Di saat pikiran Hamdin mulai berkecambuk, Rosa sudah membuka mulutnya. Tuan Fernando, Anda seharusnya juga sudah mengetahui permasalahannya, kontrak itu dihancurkan oleh putraku yang serampangan ini. Aku tahu. Fernando mengangguk, tetap meneruskan sarapannya, pandangannya sangat datar. Jadi, apakah kerjasama kita masih tetap berjalan? Rosa meremas-remas tangannya, tampak sangat tidak yakin. Kontrak sudah dihancurkan, menurutmu masih berlaku atau tidak? Fernando menatap ke arah Rosa. Wajah Rosa tiba-tiba langsung berubah, benar juga, kontrak sudah dihancurkan, bagaimana mungkin masih bisa berlaku? Tuan Fernando, bagaimana kalau kita menandatangani kontrak sekali lagi? Rosa menggertakkan giginya, sebenarnya kerjasama logistik ini sangatlah penting bagi keluarga Wahidi kami, seluruh tetua menganggap hal ini sangatlah pentingnya. Semua ini juga merupakan kesempatan besar bagi keluarga Wachidi kami berharap dapat mendapatkan kesempatan ini. Petik 2. Jadi, aku berharap Tuan Fernando memberi kami kesempatan sekali lagi. Aku tahu apa yang dilakukan anakku sangatlah sembrono, kami bersedia untuk mengganti semua kerugian dari Tuan Fernando. Selama Tuan Fernando berjanji untuk menandatangani kontrak dengan kami lagi, tidak peduli berapa banyak uangnya, keluarga Wahidi kami bersedia mengganti rugi. Petik 2. Mengganti rugi. Fernando tertawa sambil mencibir. Bu Rosa, apakah kamu melihat aku?
Fernando, seperti kekurangan uang. Senyuman Rosa langsung membeku, benar juga, Fernando bisa tinggal di villa yang begitu bagus, mungkinkah dia kekurangan uang? Memberikan kesempatan menandatangani kontrak dengan PT Lukman kami. Dapat dibilang sudah sangat memberikan muka untuk keluarga Wahidi kalian, kamu malah sebaliknya, kontrak di tanganku belum lama dipegang sudah dihancurkan. Fernando kembali melanjutkan sambil berkata, sekarang, kamu datang lagi dan ingin aku memberimu kesempatan sekali lagi, kalian anggap PT Lukman kami ini bisa kalian atur seenaknya. Puan Fernando, selama dapat kembali menandatangani kontrak, persyaratan apapun, akan kami turuti. Keluarga Wahidi kami, benar-benar menghargai kerjasama logistik ini. Wajah Rosa tampak penuh dengan permohonan. Bab 301. Sebenarnya kerjasama logistik ini memberikan banyak keuntungan untuk keluarga Wahidi kalian dan juga membawa keuntungan bagi PT Lukman kami. Fernando membuka mulutnya kemudian tatapan matanya tertuju kepada Hamdin. Tapi kemarin, ketika Hamdin menghancurkan kontraknya, dia mengancam akan mematahkan kedua belah kakiku, saat itu dia sombongnya luar biasa. Aku, Fernando bukanlah seorang yang sangat perhitungan, ingin menandatangani ulang kontrak, syaratnya juga sederhana, cukup patahkan kedua belah kakinya saja. Fernando menunjuk ke arah Hamdin. Wajah Hamdin langsung berubah, dia langsung seketika murka. Fernando, jangan diberi hati minta jantung. Hari ini, keluarga Wachidi kami datang ke tempatmu untuk meminta maaf, sudah cukup memberi muka, kamu masih mau mematahkan kakiku, kamu benar-benar. Petik 2. Plak. Sebelum dia selesai berbicara, suara tamparan keras terdengar dan bergema. Sebuah bekas telapak tangan merah muncul di wajah kiri Hamdin, disertai dengan rasa sakit yang membakar. Tamparan ini, dilakukan oleh Rosa. Diam kamu. Rosa memberi tatapan dingin ke Hamdin. Jika bukan anak durhaka seperti kamu, kerjasama logistik PT Lukman dan keluarga Wahidi kita telah tercapai dan tidak akan punya begitu banyak masalah. Petik 2. Bu. Hamdin membuka mulutnya dan tidak berbicara lagi. Fernando berdiri, mengambil tongkat bisbol dari sudut ruangan, melemparkannya di depan Rosa dan berkata dengan nada datar. Patahkan kedua belah kakinya, PT Lukman akan tetap melanjutkan kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi. Jika tidak, anggap saja kerjasama tidak akan ada. Tanpa kerjasama logistik dari keluarga Wahidi, kami PT Lukman masih tetap dapat sepenuhnya mendukung satu buah perusahaan lain, cuma akan memakan waktu dan modal lebih banyak saja. Rosa terdiam, matanya berkilat tanpa henti, tatapannya tampak ragu-ragu, tidak bersuara. Hamdin adalah putra kandungnya sendiri, mematahkan kedua kakinya, bagaimana mungkin dia tega melakukannya? Tetapi jika tidak dipatahkan, kesempatan besar untuk kerjasama logistik kali ini, akan terbuang sia-sia. Hal ini berkaitan dengan masa depan keluarga Wahidi, keuntungan selama 20 atau 30 tahun yang akan datang. Terdapat ekspresi bergejolak yang muncul di wajah Rosa. Melihat ekspresi wajah ini, raut wajah Hamdin langsung berubah. Bu, kamu tidak benar-benar akan mendengarkan Fernando dan mematahkan kedua belah kakiku, kan? Rosa tidak lagi melihat ke arah Hamdin, tetapi melihat ke belakang ke arah dua pria parubaya, menghela nafasnya. Paman, bawa keluar anak durhaka ini dan patahkan kakinya. Setelah berkata dia mengambil tongkat bisbol dan menyerahkannya ke mereka. Kedua pria parubaya itu mengangguk, memegang lengan Hamdin, kemudian menyeretnya keluar. Bu, jangan. Wajah Hamdin langsung memucat, dia berteriak keras, tangannya memeluk erat-erat lengan Rosa. Aku ini anakmu, aku adalah darah dagingmu, kau bahkan tega mematahkan kedua belah kakiku. Petik 2, tidak mau, Bu. Rosa menggunakan tenaga melepaskan diri dari cekalan Hamdin, mulutnya bergumam. Hamdin, aku melakukan semuanya ini untuk kepentingan keluarga Wahidi. Kamu malah menyinggung Fernando. Itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Peristiwa hari ini, aku harap juga bisa memberimu pelajaran.
Petik 2. Bu, jangan. Suara Hamdin terdengar semakin jauh, dalam sekejap dia sudah diseret keluar pintu. Bang, bang, terdengar suara samar-samar yang datang. Diikuti dengan teriakan Hamdin yang terdengar keluar. Ah, sakit, Bu, suruh mereka jangan pukul lagi. Sakit. Jeritan itu terdengar sangat pilu, kepedihannya terdengar seperti sangat menderita. 2 baris air mata mengalir dari kelopak mata Rosa, putranya sendiri dipukuli, bagaimana mungkin dia tidak sedih. Kurang lebih 10 menit kemudian, jeritan Hamdin perlahan terdengar memudar. 2 pria parubaya kembali menyeret Hamdin masuk. Pada saat ini, wajah Hamdin pucat pasi, sudut mulutnya terlihat berdarah, nafasnya pelan dengan sepasang mata tertutup, tampaknya dia sudah pingsan. Terutama kedua belah kakinya menyeret ke tanah, terlihat lemas tanpa tenaga. Kepala keluarga, kakinya sudah dipatahkan. Pria parubaya itu berkata, Tuan Fernando, kaki putraku sudah dipatahkan, perihal kontrak itu. Rosa melihat ke Fernando, hati masih terasa sangat sakit. Hamdin, sebaiknya kamu tidak menyalahkanku. Aku melakukan semua ini adalah untuk keluarga Wahidi. Lagi pula Fernando ini adalah orang PT Lukman, kita tidak sanggup melawannya. Tanda tangan lagi. Fernando berkata dengan nada datar, kembali mencetak ulang berkas-berkas kontrak, seperti kemarin membubuhkan tanda tangan di atasnya. Selesai menandatangani kontrak, Rosa mengambil salinan miliknya, mencegah jangan sampai kontrak tersebut dihancurkan kembali. Tuan Fernando, aku memberimu masalah lagi. Sambil memegang kontrak, Rosa menarik nafas lega, sambil tersenyum berkata, Anakku dia, bawa dia ke rumah sakit. Fernando berkata dengan nada datar. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Rosa seperti mendapatkan amnesti, jika Tuan Fernando kapan-kapan mau bertamu mengunjungi keluarga Wahidi. Keluarga Wahidi kami akan menjamu dengan sebaik-baiknya, pasti membuat Tuan Fernando puas. Fernando mengangguk dan tidak berbicara lagi. Rosa kemudian segera pergi, hal selanjutnya yang mau dia kerjakan adalah segera mengantar Hamdin ke rumah sakit. Kedua belah kaki patah, sedikitnya butuh waktu setengah tahun penyembuhan baru dapat pulih sepenuhnya. Tidak lama setelah Rosa pergi, ponsel Fernando tiba-tiba berdering. Dia melihat ke layar dan itu adalah panggilan dari Ginting. Kak Fernando, panggilan terhubung, langsung terdengar suara Ginting. Ada apa? Fernando bertanya. Hari penyerahan kekuasaan dari Kak Juwono ditetapkan besok, lokasi juga telah ditentukan, di tempat rumah Chandra di kota Lautan Timur. Sampai saatnya nanti, seluruh orang berpengaruh dari wilayah abu-abu Lautan Timur akan berpartisipasi. Ginting berkata, Kak Fernando, apakah kamu akan datang? Fernando memikirkannya sesaat kemudian berkata, aku tidak akan pergi, bagaimanapun ini adalah masalah dunia hitam kalian. Baiklah, Fernando tidak menghadiri upacara penyerahan kekuasaan, walaupun Ginting merasa sedikit kecewa, tetapi juga tidak memaksa lebih jauh. Tentu saja, jika ada masalah, beritahu aku setiap saat. Fernando kembali berkata, bagaimanapun Ginting terlalu muda, Juwono meneruskan posisi kepadanya, tidak sulit untuk dipastikan ada beberapa tokoh senior yang akan mempersulitnya, bahkan mungkin di upacara penyerahan kekuasaan akan melakukan sesuatu. Namun kemungkinan tersebut tidak besar, bagaimanapun Fernando masih sangat mempercayainya kemampuan Juwono untuk melakukan sesuatu. Jangan khawatir, Kak Fernando, jika ada sesuatu aku akan memberitahumu paling dahulu. Ginting berkata sambil tertawa. Baiklah. Setelah menyelesaikan panggilan, Fernando meneruskan sarapannya. Pada saat yang sama, di sebuah pusat perdagangan properti di kota Lautan Timur. Hadi Zaid, dengan tas disampir di bahunya, dengan cepat berjalan keluar dari situ. Dia menarik napas panjang lega melihat kontrak jual beli di tangannya. Villa Gunung Idaman Awan akhirnya berhasil dijual, dengan begini akan ada uang untuk membayar kembali uang program acara, Aku Adalah Seorang Miliarder, sebesar 20 miliar.
Berikutnya, Hadi Zaid kembali menghela nafas lagi, terlihat sangat kecewa. Sayang sekali villa itu sangat nyaman untuk ditinggali. Bisa dikatakan di dalam hidupku itu adalah rumah yang paling nyaman yang pernah ku tinggali. Tapi baru tinggal seminggu, sudah harus dipindah tangankan, sesak rasanya. Petik 2. Bukan hanya aku yang harus pindah, bahkan mertuaku pun harus pindah kembali ke tempat lamanya. Jam 3 sore, Midnight Bar. Fernando sampai ke sini, dia datang karena ingin minum 2 gelas anggur dan ingin bersantai sedikit. Wah, bintang keberuntungan dari Midnight Bar kami datang. Petik 2. Melihat Fernando, Liana segera tersenyum dan menyambutnya. Nasrun juga berjalan mendekat, tampak bersemangat, wajahnya penuh senyuman. Datang untuk minum. Iya, bab 302. Segelas anggur diletakkan di depan Fernando. Nasrun menuangkan segelas whisky. Liana bertindak sangat santai dengan duduk di sebelah Fernando sambil meletakkan lengannya di leher Fernando dan tertawa. Fernando, apakah kamu tahu? Kamu membawa keberuntungan pada barku, dan itu bukan hanya kemarin. Dengan jarak sedekat ini, Fernando dapat mencium aroma tubuhnya yang wangi. Fernando melihat ke samping, mantel Liana terbuka, payudaranya yang kecil itu menonjol dan bergoyang pelan. Ada masalah apa lagi? Fernando tidak mengubah ekspresinya dan bertanya dengan penasaran. Hal pertama, yaitu Hasan memberi kabar tadi malam, dikatakan bahwa 5 bar di 3 jalan sekitar Jalan Bendera Merah berada di bawah kendali Kak Nasrun. Liana tersenyum dan berkata, bar-bar ini sebelumnya adalah tempat tinggal Savitri. Bisa dikatakan status Kak Nasrun telah meningkat banyak. Fernando menatap Nasrun, tidak heran wajah Nasrun memerah, ternyata karena ini. Tapi jika dipikir-pikir memang benar, dia awalnya adalah bawahan Hasan, pada dasarnya dia tidak akan bisa mendapat posisi yang penting di masa depan setelah tunduk dan berjanji setia kepada Ginting. Tapi sekarang, statusnya tidak berkurang, justru meningkat dan membuatnya bahagia. Kak Nasrun, selamat. Fernando tersenyum, mengambil gelas, dan menyesap minumannya. Terima kasih, ini semua berkatmu, Fernando. Nasrun meminum anggur dan tersenyum. Jika bukan karena penawaranmu kemarin, aku tidak akan seperti ini. Liana benar, Fernando, kamu adalah pembawa keberuntungan di bar ini. Fernando tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Status Nasrun tidak menurun, justru semakin meningkat. Kemungkinan Hasan di sana pasti menebak-nebak, ada hubungan apa antara Fernando dan Nasrun sehingga Fernando melakukan hal ini. Fernando, Kak Nasrun berada dalam posisi yang lebih baik sekarang, kamu tidak boleh memanggilnya dengan nama lengkap lagi. Liana, yang berada di samping, langsung mengerucutkan bibirnya karena tidak puas. Kamu harus sama sepertiku yang memanggilnya Kak Nasrun. Kamu paham? Tidak sopan sekali jika kamu memanggilnya dengan nama lengkap. Jika kamu adalah orang jalanan yang memanggilnya dengan seperti itu, kamu pasti akan dipukuli. Liana, dunia Fernando dan kita itu berbeda, jadi tidak perlu memintanya untuk melakukan itu. Nasrun mengayunkan tangannya dan berkata, selain itu, aku lihat Fernando sangat baik, aku lebih tua darinya. Aku pikir tidak masalah jika dia memanggilku dengan nama lengkap. Mendengar ini, Liana tidak memaksanya, namun dia lanjut berkata, Fernando, kamu ini, meskipun kamu sangat pandai, tetapi kecerdasan emosionalmu sangat rendah, kamu kurang pandai berbicara. Orang sepertimu, jika berada di area berbahaya, mungkin dalam beberapa hari saja kamu akan dihancurkan hingga mati di jalan. Mati di jalan. Fernando memutar bola matanya tidak peduli. Tidak ada seorang pun di area berbahaya Lautan Timur yang bisa membuatku mati di jalan. Kamu sedang membual. Liana tidak percaya sama sekali. Yang lainnya jangan dikata, ambil contoh saja Ginting yang ingin membuatmu mati di jalan, itu hanya satu kalimat saja. Masih ada Juwono, dan bawahannya Juwono, Sudrajat. Singkatnya, banyak orang di area berbahaya kota Lautan Timur yang bisa membuatmu mati di jalan. Liana, kamu terlalu banyak bicara,
Fernando masih muda. Tidak masalah jika ucapannya sangat tinggi, kenapa kamu menghalaunya? Ucap Nasrun dengan alis berkerut. Dia juga bukan orang dari area berbahaya, dia tidak mengerti apa yang kamu katakan, dan kamu tidak perlu mengatakannya di sini. Liana menjulurkan lidahnya, Kak Nasrun, aku berniat baik, aku hanya memberitahu Fernando, jika kecerdasan emosional semakin tinggi, maka kemampuan berbicara semakin tinggi juga, dia juga harus tahu dengan siapa dia berbicara, jangan pernah sembarangan berbicara, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikannya. Fernando, apa yang kukatakan barusan tidak membuatmu marah, bukan? Sambil berbicara, mata besar Liana menatap Fernando, dia benar-benar takut Fernando akan marah karena ucapannya. Tidak masalah, ucap Fernando dengan ekspresi tenang, masalah ini sama sekali tidak dia masukkan hati. Kalau tenang begini, pasti kemungkinan besar kamu sedang marah, tapi tidak ingin menunjukkannya. Melihat ekspresi Fernando, Liana diam-diam merasa sangat kesal. Itu semua salahku, ucapanku barusan terlalu berlebihan. Kemudian Liana mengubah topik pembicaraan. Fernando, apakah kamu tahu, kamu memberikan kami hal baik lainnya? Hal baik apa? Fernando bertanya. Kak Nasrun, tunjukkan pada Fernando, pastikan dia akan terkejut. Liana berkata sambil tersenyum. Nasrun menatap Liana. Liana, kamu bilang Fernando tidak pandai berbicara, aku lihat kamu justru lebih tidak pandai. Apa yang membuatnya terkejut? Kamu sangat tidak sopan kepadanya. Sambil berbicara, Nasrun mengambil undangan dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Undangan ini seukuran telapak tangan dan berwarna hijau tua di seluruh bagiannya, dengan gambar loteng terletak di atasnya, di sudut kanan bawah tertulis 4 kata yaitu, dikirim oleh Ginting Wahid. Apa ini? Fernando melihat undangan itu. Ini adalah undangan dari Ginting, dia mengundangku pergi ke rumah Chandra untuk menghadiri penyerahan tahtanya, kata Nasrun. Katanya, dari semua pasukan Savitri yang tersisa, hanya aku yang menerima undangan ini adalah sebuah keberuntungan besar. Ini benar-benar keberuntungan, aku rasa keberuntungan ini, itu semua karena pemberianmu, Fernando. Dia tertawa, aku memang memberikan keberuntungan itu. Fernando juga tersenyum, tampaknya masalahnya dengan Nasrun telah sampai ke telinga Ginting, sehingga Ginting menyuruh orang untuk mengirim undangan. Acaranya akan dimulai besok. Fernando, undangan ini dapat membawa 2 orang untuk menghadiri penyerahan takhta, ucap Nasrun. Orang yang aku pilih, pertama adalah Liana dan yang satunya, aku ingin mengajakmu, bagaimana? Lagi pula, tanpa keberuntunganmu, aku tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Saat ini, Nasrun percaya bahwa keberuntungan Fernando adalah yang membuat Nasrun menjadi seperti sekarang. Fernando, ayo kita pergi dan melihat keadaan di sana. Liana bergelayutan di lengan Fernando dan tersenyum. Perayaan penyerahan takhta ini dihadiri oleh pejabat-pejabat besar dari daerah berbahaya, terutama Juwono, aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Aku sudah banyak mendengar tentang Juwono, aku sangat kagum padanya. Fernando, dengan kamu menghadiri perayaan ini, kamu juga bisa memperluas wawasan sosial. Meskipun kamu bukan orang jalanan, tapi bertemu dengan orang-orang ini akan memberikan manfaat padamu. Fernando menyentuh dagunya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke sana. Baik, Nasrun mengangguk. Selanjutnya, Fernando minum di bar hingga malam hari, kemudian pulang. Pada pukul 8 malam, Fernando kembali ke Villa Gunung Idaman Awan. Setelah tiba di rumah, Fernando mendapati ada 1 orang lagi di dalam rumah, yaitu Tazudin. Dia duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya, pria itu terlihat sedang minum teh. Sarah, di sisi lain, menggunakan laptop untuk melakukan pekerjaannya. Kenapa kamu ada di sini? Fernando berkata sambil melirik Tazudin. Melihat Fernando, wajah Tazudin sedikit berubah, dia segera menurunkan kembali kakinya yang terlipat. Orang itu bereaksi tidak wajar. Setelah itu, Tazudin menatap Sarah.
Sayang, villa milik Hadi di Gunung Idaman Awan telah terjual, ayahku tidak punya tempat tinggal, jadi dia kembali ke sini. Sarah berkata sambil menutup laptop. Bersambung ke bab 303. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.